Seorang pembobol kios fotokopi di Jalan Pelita, Kelurahan Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu, diringkus polisi. Tersangka bernama Aprianto alias Waris ditangkap di rumahnya di Desa Sidoharjo, Pringsewu tanpa melawan. Pencurian terjadi pada Minggu dini hari. Aprianto masuk kios dengan cara melompat pagar dan merusak pintu kios. Aprianto mencuri seperangkat komputer. Yang bersangkutan diamankan karena tersangkut pidana 363, yaitu mengambil seperangkat alat komputer di kios fotokopi yang ada di Pringsewu Timur. Aprianto terlibat pencurian di 2 kios fotokopi dalam sepekan terakhir. Satu lagi kios yang dicurinya berada di dalam lingkungan supermarket. Dari tempat itu, Aprianto mencuri komputer dan printer. Pencurian? Satu kali itu di situ. Selain itu? Di Chandra. Di Chandra. Apa yang diambil di Chandra itu? PC sama monitornya. Satu unit PC sama monitor di Chandra Department Store. Seperangkat komputer hasil curian yang terakhir belum terjual dan disita polisi. Atas perbuatannya, Aprianto alias Waris ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Penyidikan dugaan korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung oleh Kejaksaan Tinggi Lampung masih berlangsung. Hingga Selasa siang, penyidik di Kejati Lampung telah memeriksa 80 saksi pada kasus itu dan belum ada satupun orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung belum terungkap. Kejati Lampung melibatkan pihak auditor independen untuk menghitung kerugian negara akibat korupsi itu. Total kerugian negara lebih dari 34 miliar rupiah. Rinciannya pada tahun 2019, selisih pemasukan dengan yang disetorkan ke kas daerah dari Dinas Lingkungan Hidup lebih dari 5 miliar rupiah. Tahun 2020 lebih dari 15 miliar rupiah dan pada tahun 2021 lebih dari 14 miliar rupiah. Status sekarang pemeriksaan saksi ahli, ya, ahli dari auditor independen. 80 saksi, kata Kasidik, 80 orang saksi yang telah diperiksa di Dinas Lingkungan Hidup. Semoga cepat selesai dan saya katakan kita akan menindak pelaku utamanya, ya. Korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung terungkap setelah dinas tersebut tak pernah mencapai target PAD selama 3 tahun terakhir. Dari hasil audit Kejaksaan Tinggi Lampung terdapat selisih antara jumlah karcis retribusi sampah dengan terdistribusi dengan pemasukan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Satu dari 4 tersangka kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung, Andi Desviandi, dititipkan di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa siang. Tersangka Andi Desviandi tiba di kantor Rutan Kelas 1 Bandar Lampung sekitar pukul 11 siang dengan dikawal sejumlah penyidik KPK. Andi dititipkan karena dalam waktu dekat akan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Menurut pihak rutan, begitu sampai tersangka langsung diperiksa kelengkapan administrasi berkasnya dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis rutan. Hasilnya Andi dinyatakan sehat, namun tersangka mengidap penyakit MAH. Betul Mas, hari ini kita ada 5 orang tahanan baru, 4 dari Pesawaran, 1 dari tahanan KPK tadi kita sudah terima semua. Atas nama siapa Bang? Kalau yang KPK atas nama Dr. Andi Desviandi. Iya. Tadi datang jam berapa Bang? Datang jam 11. Kita cek berkasnya, cek kesehatannya. Alhamdulillah yang bersangkutan juga sehat. Jadi sudah kita tempatkan langsung ke Blok Mapenali. Tadi siang masuk ke dalam hanya petugas dari Kejaksaan sama dari KPK saja. Nggak ada keluarga yang datang ke sini. Pengacaranya? Nggak. Pengacara juga nggak ada. Tersangka Andi Desviandi ditempatkan dalam sel bersama sejumlah tahanan lain.
Andi ditangkap KPK sebagai pihak swasta yang memberi suap kepada Rektor Unila Karomani. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah sempat kosong selama 1,5 bulan, stok vaksin COVID-19 di Bandar Lampung kini kembali tersedia. Selasa pagi, vaksin telah didistribusikan oleh Dinas Kesehatan ke puskesmas dan rumah sakit. Salah satunya di Puskesmas Satelit Bandar Lampung. Warga kini bisa kembali mendaftarkan diri untuk mendapatkan semua layanan vaksinasi, mulai tahap 1 hingga tahap 3 atau booster. Ya alhamdulillah akhirnya saya bisa dapat vaksin lagi karena kan beberapa instansi atau keperluan tuh masih butuh syarat untuk itu. Ada perjalanan juga masih ada yang butuh divaksin 2. Yang mudah-mudahan sih ini bakal ada terus sampai nanti next ke boosternya karena kan saya baru vaksin kedua ya. Pelayanan vaksinasi COVID-19 di Bandar Lampung sempat terhenti sejak awal pertengahan September lalu karena stok vaksinnya habis. Pelaksanaan vaksinasi pun terhenti padahal belum mencapai target 100%. Kalau sekarang memang kondisi stok vaksin kita lagi kosong, Mas, lagi nggak ada. Karena terakhir kami memberikan pelayanan vaksinasi itu tanggal 16 September 2022 ini, itu sudah menghabiskan stok vaksin. Setelah itu kami mengajukan permintaan ke Dinas Kesehatan, memang stoknya kosong. Jadi memang kita sekarang sih memang tidak ada pelayanan vaksinasi, menunggu sampai stoknya tersedia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, capaian vaksinasi di Lampung hingga Selasa siang kemarin untuk tahap 1 81,63%, tahap 2 65,01%, tahap 3 19,85%, dan vaksinasi tahap 4 28,82%. Target vaksinasi di Lampung 7,5 juta orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.